designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, sambat kabar gembira untuk kita semua bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, sekarang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada, memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ada yang ingin dibicarakan? Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa berita itu benar? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang kemari meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa harus cepat itu? Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk meneruskan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika kita senekat itu untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, sekarang Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Takutnya Jepang menyerang kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi, PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menyerang dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan bicarakan hari ini. Kalian silakan datang kembali besok. Baiklah kalau gitu. Ya sudah, kami permisi dulu. Maaflah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Mereka bilang, Jepang telah menyerah pada sekutu. Dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi, mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Kita tunggu kebenaran berita tersebut. Baiklah kalau begitu.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika Karagas Depok saja? Di sana keamanannya terjamin. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Kenapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf, lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda berdua. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang, Bung. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah kalau begitu. Sebentar, saya izin dulu ke belakang. Kalau begitu, mari. Sebentar, saya akan berpamitan dengan ibu dulu. Bu, Iya? Bapak pamit dulu. Bapak malam ini akan pergi keluar kota. Bolehkah Ibu ikut? Akhir-akhir ini Ibu merasakan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah kalau begitu. Maaf Tuan, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo mari. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak adakah cara lebih baik? Begini Bu, kami semua hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi tidak seperti ini jalannya. Bisa kan kalian rundingkan kembali dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Baik kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya tidak pantas menantangkan nasional seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baguslah, tapi di mana kita akan buat teks proklamasi? Bagaimana jika kita ke rumah Sameda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi, Ya, ada apa? Mbak Eda dari rumah? Ada, sebentar, saya bantu. Ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Sebelumnya, silakan masuk. Silakan. Maaf, mungkin keadaan kami di sini mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami di sini bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar. Tuan, para kaum muda terus memaksa kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan menginjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa?
Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Tapi sebelumnya, rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Sepertinya kami bisa tunggu di sini. Baik, teman. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di sana keamanan tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya bisa, di sana aman. Ya, saya setuju. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ini Pak, kopinya. Ya, terima kasih. Permisi Bung, apakah ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Kalau begitu, tolong panggilkan Fatmawati sekarang. Baiklah. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga, untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Permisi Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9:45. Baik, mari kita ke depan. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua,
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!